Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter. Kali ini kita lagi ada di Matera Residence, klaster terbaru persembahan dari Paramount Land Gading Serpong. Klaster ini adalah klaster paling premium saat ini di Gading Serpong. Lokasinya juga strategis nih, berada di pusat kota Gading Serpong, dekat sama BSD City dan diapit sama dua akses tol, tol Jakarta Tangerang dan tol Jor 2. Dan saat ini saya sedang berada di depan gate-nya nih. Teman-teman bisa lihat ya, kalau gate-nya aja udah mewah banget nih. Gerbangnya aja udah mewah kayak gini. Kalian pasti udah penasaran nih rumahnya kayak gimana. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Jadi Matera Residence ini adalah hunian premium dengan fitur yang paling lengkap ya selama kita nge-review rumah. Konsepnya adalah healthy living environment, dimana ntar di dalamnya tuh bakalan ada fasilitas-fasilitas yang menarik nih, yang nggak biasa untuk mendukung kebutuhan penghuninya ya. Kayak ada community club, outdoor children playground, jogging track sepanjang kurang lebih sekitar 885 meter, outdoor patio dan juga outdoor gym. Nah, hari ini saya akan ajak teman-teman untuk nge-review tipe yang paling besarnya nih. Rumah ini tipe 12x25 dengan luas bangunan 452 meter persegi. Rumahnya 2 lantai, tapi ada tambahan 1 lantai lagi nih di bagian paling atasnya sebagai lantai servis. Rumahnya mewah banget ya, desainnya klasik modern, didominasi sama warna putih dan ada warna hitam dari kusen pintu dan jendelanya. Loh, kok banyak banget ya jendelanya? Panas dong di dalam rumahnya. Tenang aja, karena rumah ini tuh sudah menerapkan teknologi low E-glass yang mampu menyerap dan meredam panas matahari tanpa mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam rumahnya. Keren banget kan? Dan rumah ini tuh posisinya ada di hook ya teman-teman, jadi ada kelebihan tanah di bagian sampingnya. Oke, sekarang saya sudah berada di area carportnya. Jadi carportnya ini lebar banget, muat untuk 2 mobil mewah kalian, mungkin Alphard dan juga Fortuner muat nih ditaruh di sini. Carportnya udah pakai HT ukuran 60x60 dari Roman Granite Tile. Enaknya lagi nih, di Matera Residence tuh kanopinya udah dikasih dan seragam nih. Jadi di bagian tiangnya menggunakan tiang beton seperti ini, dan di bagian atasnya udah dikasih skylight dengan menggunakan tempered glass. Dan rumah ini juga udah dikasih pembatas nih antar tetangga. Kurang lebih tingginya sekitar 2 meter ya teman-teman. Jadi untuk privacy antar pemilik rumahnya pasti lebih dapat nih. Salah satu fitur yang paling saya suka dari rumah ini, yang mungkin jarang banget nih dimiliki sama rumah lainnya, adalah ini nih. Sudah disediakan electric vehicle charging. So buat teman-teman nih yang punya mobil atau motor listrik, bisa langsung dicas di rumah kalian sendiri. Selain mobil kalian bisa ditaruh di area carportnya, rumah ini juga udah dikasih 1 area garasi nih. So kalian bisa taruh sport car kalian atau mobil-mobil kesayangan kalian di dalamnya. Dan menariknya lagi nih, untuk pintunya mereka udah pakai full glass seperti ini, dan ini tuh udah otomatis ya. Di sini bisa dijadiin sebagai akses menuju ke area garasi plus masuk ke dalam rumahnya. Tapi tentunya saya akan ajak teman-teman untuk masuk dari pintu utamanya dong. Rumah ini juga udah dilengkapi sama teknologi solar panel untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Lanjut, di samping area carportnya ada area taman ya teman-teman. Dan rumah ini tuh juga udah dilengkapi sama kamera di bagian depan rumahnya. Kemudian doorbell with kamera, jadi teman-teman bisa tahu nih siapa yang sedang berkunjung ke rumah kalian, dan bisa dilihat dari panel yang ada di dalamnya. Nanti kita lihat ya. Dan untuk pintu utamanya nih udah dilengkapi sama smart door lock system dari Hyundai Telecom. Canggih banget ya. Kita masuk yuk ke dalam rumahnya.
Wah, rumahnya mewah pakai banget nih. Jadi rumah ini tuh udah dilengkapi sama 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Untuk floor to floornya nih, teman-teman lihat ya, ini tuh tinggi banget, kurang lebih sekitar 4 meter nih saya tebak. Apalagi di bagian dalamnya, nanti kita lihat ya. Begitu masuk dari pintu utama, kita bakal ketemu sama satu area ruang tamu yang menurut saya ini gede banget teman-teman. Bisa ditaruh sofa 4 seater dan bisa dikasih meja juga nih kayak gini, gede banget ya. Dan teman-teman bisa kasih sekat juga nih supaya area dalam rumahnya tuh nggak terlalu kelihatan ya dari luarnya. Dan di sini tuh juga udah dilengkapi sama panel ini nih yang tadi saya bilang. Jadi panel ini tuh bisa terkoneksi langsung dengan security di bagian depan, bisa atur lampu, atur AC, bisa lihat CCTV dan bisa lihat visitor juga nih. Yang tadi kita lihat ya, ada doorbell with kamera. Nah, itu kalian bisa lihat di sini nih, bisa ngintip siapa sih kira-kira yang datang ke rumah kalian. Untuk lantainya, lantai utamanya udah pakai marmer impor, teman-teman. Dan rumah ini tuh di lantai satunya dikasih 1 kamar tidur dan juga ada 1 kamar mandi. Kita lihat yuk. Jadi untuk kamar tidur dan juga kamar mandi di lantai 1 ini memang sengaja dibuat terpisah ya. Kita lihat dulu ke kamar tidurnya nih. Di bagian lantainya mereka pakai laminated SPC flooring, jadi beda sama ruang utamanya. Dan kamar tidur ini bisa teman-teman gunakan seperti di rumah ini, jadi ruangan untuk bekerja ya. Atau mungkin lebih cocok bisa dijadiin sebagai kamar tamu nih. Karena memang sebenarnya developer tuh kasih inspirasi. Ini tuh sebenarnya kasur lipat ya. Jadi sengaja dipakein kasur lipat supaya kalau misalnya ada tamu, kasur ini tuh bisa diturunin ke bawah dan bisa dijadiin satu tempat tidur nih buat tamu. Tapi kalau misalnya nggak ada tamu, bisa dinaikin kayak gini dan bisa difungsikan jadi ruang bekerja seperti ini. Ini tuh smart idea loh. Kita lanjut ke bagian kamar mandinya nih. Nah, kamar mandinya juga menarik nih teman-teman. Jadi sanitary yang digunakan baik kloset duduk, kemudian wastafel, dan juga showernya ini udah pakai kohler ya. Dan ini tuh udah pakai double shower seperti ini. Untuk dinding dan juga lantainya udah pakai marmer impor juga nih. Dan menariknya di sini untuk area kering dan juga area basahnya udah dipisahin, dan area basahnya tuh dikasih garis-garis kayak gini nih teman-teman. Jadi nggak bakalan licin ya di area kamar mandinya nih. Oke, kita lihat lagi ke ruang utamanya. Dan ini adalah ruang utamanya teman-teman. Wow, mewah banget dan gede banget ya. Dan dari tadi tuh kalau misalnya kita perhatiin, ini tuh pakai biophilic design yang memaksimalkan penggunaan bahan-bahan alami baik dari ornamen maupun furniturnya. Tapi perlu di-note juga ya, kalau furniture ini tuh hanya sebagai inspirasi aja nih. Di area ruang keluarganya ini tuh yang paling menarik adalah bagian atasnya, voidnya tuh tinggi banget nih teman-teman. Ini tuh mencapai kurang lebih sekitar 7 meter dengan jendela yang gede-gede tentunya. Dan bisa dikasih juga sofa letter L kayak gini nih. Nyaman banget teman-teman, bisa kumpul bareng keluarga di sini tentunya dengan suasana yang sangat baik. Dan juga mungkin nih kalau misalnya teman-teman kurang suka dengan penempatan TV yang ada di bagian tengah sini, teman-teman bisa pindahin mungkin ke area temboknya mungkin ya. Mungkin takut jatuh, atau mungkin yang punya anak kecil takut ketabrak. Nah, kalian bisa mendesain sendiri untuk TV-nya ditaruh di bagian temboknya. Dan yang paling menarik lagi dari rumah ini adalah mereka tuh kasih opsi dengan kolam renang atau tanpa kolam renang. Jadi kalau dengan kolam renang seperti di rumah contoh ini ya. Wow, asik banget ya, punya private pool di dalam rumah sendiri. Kalau misalnya teman-teman punya area seluas ini, kira-kira teman-teman mau jadiin apa nih? Apakah mau dijadiin private pool kayak gini, atau mungkin ada ide lain? Coba deh tulis di kolom komentar. Mungkin bisa ditambahin sedikit bangku santai ya, jadi bisa digunakan juga untuk berkumpul bareng keluarga. Mungkin bisa dijadiin sebagai barbecue area nih di area sebelah sini. Dan kalau misalnya kalian nggak mau ada private pool seperti ini, tenang aja karena di dalam Matera Residence juga udah dilengkapi sama community club seluas 5.000 meter persegi, dimana di dalamnya juga ada kok infinity swimming pool, kemudian ada juga untuk children playground, gym, multifunction room, kemudian ada juga fasilitas menarik nih kayak bowling alley, kemudian ada foot golf,
ada biliar, dan masih banyak lagi. Jadi emang fasilitasnya nggak main-main ya teman-teman. Yuk kita masuk lagi ke dalam rumahnya. Kita lanjut, masih di area ruang keluarganya. Di pojok nih masih ada satu space lagi nih. Nah ini nih buat teman-teman yang suka main piano, mungkin bisa ditaruh pianonya di area ini ya. Kenapa piano? Ayo, karena developer pingin kasih tahu nih, kalau rumah ini tuh adalah rumah mewah. Jadi dengan penempatan piano yang segede gini aja, area ruang keluarganya tetap kelihatan luas ya. Geser dikit, di sini ada area dry kitchen with island, enak ya. Di sini islandnya tuh dibuat dengan konsep minibar juga nih, bisa dikasih 3 kursi, mungkin bisa sarapan di sini nih. Dan untuk area dry kitchennya juga dibuat simple tapi tetap elegan dengan kitchen set yang menurut saya mempertahankan konsep rumahnya ya, modern klasik. Ada area storage di bagian atas, di bagian bawah, kulkas 2 pintu, ada cooker hood, dan juga ada kompor nih. Nah kompornya kenapa kecil ya? Karena memang dry kitchen ini peruntukannya untuk masak yang simpel-simpel atau mungkin sekedar panasin sayur aja. Dan di sini juga ada kitchen sinknya teman-teman. Untuk wet kitchennya di mana? Wet kitchennya ada di bagian samping, nanti kita lihat ya. Nah di sini ada area diningnya nih. Wow, area diningnya gede banget ya. Ini tuh muat untuk 8 orang. Tapi menurut saya kalau misalnya teman-teman mau gedein lagi nih, untuk 10 orang juga masih muat kok. Dan area dining room ini punya 2 view loh. Yang pertama ke private poolnya, dan yang kedua ke tanah samping rumahnya. Langsung aja yuk kita lihat ke area wet kitchennya. Dan ini adalah area wet kitchennya. Jadi kalau misalnya tadi dry kitchennya tuh bentuknya letter L, di sini dibuatnya bentuknya letter U. Jadi lebih fungsional ya dibandingkan dengan dry kitchennya. Dan di sini juga dikasih kompor yang size-nya jelas lebih besar dibandingkan dengan dry kitchen tadi. Nah di sini tuh ada satu bukaan jendela nih. Jadi nggak perlu takut ngebul ya masak di sini karena ada sirkulasi udaranya langsung nih ke luar bagian rumahnya ini. Nah, kemudian di sini ada satu sliding door lagi, yaitu akses menuju ke area garasi di bagian depan, dan ada tangga juga nih menuju ke lantai paling atas, yaitu lantai service area. Dan ini adalah akses atau lorong menuju ke area garasinya. Dan teman-teman mungkin bisa gunakan area ini tuh jadi area storage tambahan ya. Tinggal dibikinin panelnya nih, mungkin buat taruh barang-barang yang jarang dipakai atau nggak pengen kelihatan dari dalam rumahnya. Oke, kita langsung ke area garasinya. Nah, seperti yang saya bilang bahwa ini tuh dia udah pakai otomatis nih, jadi tinggal pencet aja, nanti garasinya bisa ketutup dan kebuka sendiri. Di sini ada satu pintu juga menuju ke area ruang keluarganya nih. Nah, sekarang saya sudah berada di tangga menuju ke lantai 2-nya. Dan di sini kalau kita lihat nih nggak semuanya tangga kecil-kecil gitu ya. Ada bagian lebarnya juga nih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya orang tua di dalam rumah tuh nggak bakalan kecapean untuk naik ke lantai 2-nya. Dan rumah ini selain sudah dilengkapi sama smart home system, rumah ini juga udah dilengkapi sama smart air ventilation. Jadi kalau misalnya nih teman-teman survei ke Matera Residen, kalian bisa ngerasain sendiri kalau rumahnya tuh terang dan juga sirkulasi udaranya baik nih. Nah di lantai 2-nya ada satu area ruang keluarga yang bisa dibuat lebih private ya dibandingkan dengan ruang keluarga yang di lantai bawah tadi. Kita lihat dulu ke kamar tidur anaknya nih. Dan ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Wow, ini tuh gede, lebar, nggak sempit. Bisa jadi ini tuh kamar impian semua anak ya. Kasurnya juga kasur besar seperti ini, ruang geraknya juga enak, dan di sini bisa melakukan berbagai macam aktivitas nih. Kayak bisa belajar di kamarnya, bisa dikasih area storage buat taruh buku, taruh mainan. Jadi kamarnya tuh bakalan kelihatan rapi terus ya. Dan di depan kasurnya juga masih ada space yang cukup lebar. Di sini kalau misalnya teman-teman taruh TV yang ukurannya besar pun mungkin 55 inch. Jarak pandangnya menurut saya masih ideal dan nggak akan ngerusak mata si anak. Kamar tidur ini juga bisa dikasih lemari yang gede kayak gini. Dan lantainya sama ya kayak kamar tidur yang ada di lantai 1 tadi. Pakai laminated SPC flooring.
Kita lihat ke kamar tidur anak yang kedua. Kita sekarang udah ada di kamar tidur anak yang kedua ya. Ukurannya sebenarnya mirip-mirip sih sama kamar tidur anak yang pertama tadi. Cuman di sini nih smartnya yang ngebuat desainnya tuh mereka pakai 2 kasur seperti ini. Jadi secara visual pun teman-teman bisa lihat nih, kalau kamar tidur ini sangat besar dan bisa dikasih 2 kasur yang ukurannya cukup lumayan, tapi space geraknya juga masih enak banget nih. Bahkan bisa dikasih meja belajar, kemudian juga mungkin kalau buat anak perempuan di sini bisa dijadiin sebagai meja rias. Dan kamar tidur ini juga punya 2 view ya. Yang pertama itu ke view kolam renang, dan yang kedua di sini ada sedikit balkoninya. Di depannya, di depan kamar tidur ini persis, di sini tuh ada 1 kamar mandi yang bisa digunakan sharing oleh kedua penghuni kamar anak tadi. Kita lihat yuk. Untuk kamar mandi anaknya, nuansanya sih sebenarnya mirip ya sama kamar mandi di lantai 1. Jadi dindingnya, kemudian lantainya udah pakai marmer impor juga. Ya, di sini udah dipisahin juga antara area kering dan juga area basahnya. Area basahnya juga udah dikasih garis-garis kayak gini, jadi udah pasti anti slip ya, nggak bakalan licin di area basahnya. Udah dikasih pemisah juga. Sanitarinya juga udah sama nih dari Kohler. Menariknya dari kamar mandi ini tuh untuk area wastafelnya ditaruh di depan. Jadi kalau misalnya cuman sekedar cuci tangan aja, nggak perlu masuk ke dalam area kamar mandinya. Untuk rumah ini juga udah dilengkapi sama solar water heater. Jadi untuk pemanas airnya menggunakan tenaga surya. Dan yang paling menarik nih, rumah ini juga udah dilengkapi sama potable water system, yang seharusnya airnya tuh sudah layak atau sudah bisa untuk dikonsumsi ya. Sekarang kita lihat ke kamar tidur terakhir sekaligus kamar tidur utamanya yuk. Dan ini adalah kamar tidur utamanya yang super duper luas nih. Saking gedenya, di sini tuh dipisahin ya antara area untuk beraktivitas dan juga area untuk istirahatnya nih dengan menggunakan kisi-kisi seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka nih sama desain seperti ini, kalian bisa buat plong aja ya. Jadi kamar tidur utamanya bakalan kelihatan luas banget. Untuk lantainya beda sama kamar tidur anak tadi. Jadi lantainya udah pakai marmer impor juga. Dan kamar tidur utama ini juga udah dilengkapi sama 1 balkon ya, yang bisa digunakan untuk bersantai juga nih. Bisa dikasih beberapa kursi dan juga meja mungkin ya. Kamar tidur ini juga udah dilengkapi sama ini nih, walk-in closet. Jadi bisa digunakan juga untuk berias, kemudian taruh lemari pakaian, dan tentunya juga udah dilengkapi sama ensuite bathroom nih. Wow, ensuite bathroomnya ini gede ya. Beda ukurannya sama kamar mandi yang udah kita lihat sebelumnya. Di sini bisa dikasih bathtub, kemudian untuk wastafelnya juga bisa dikasih 2 seperti ini. Ada area basahnya dan juga ada area keringnya. Menurut saya ini adalah ukuran ensuite bathroom yang cukup ideal ya, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. So gimana nih rumah yang tadi udah kita home tour? Kalian suka nggak? Coba tulis di kolom komentar. Buat kalian yang kebutuhannya mungkin nggak sebesar rumah yang tadi kita home tour, tenang aja karena di Matera Residence ini juga tersedia beberapa pilihan tipe rumah starting dari lebar 9, lebar 10, dan juga lebar 12. Untuk harganya starting dari 6 miliar untuk tipe paling kecil dan 12 miliar untuk tipe yang paling besar. Jadi buat kalian nih yang mau janjian survei atau mau pesen langsung, mungkin kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, demikianlah home tour kita hari ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini serta subscribe channel Property Hunter ya. Supaya kita tahu kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian. Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow.
Mudah beli rumah, siapa takut? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.